Silakan duduk Bapak Ibu. Tolong tampilkan Wahyu 2 ayat 17. Ini saya WL apa single ya? Wahyu 2, Wahyu, kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-17. 17 ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya berharap Bapak Ibu hari ini kita membuka hati ya, mendengar apa yang Tuhan sudah sampaikan. Semua sedang dimanuver saudara. Sebetulnya Vincent mau sampaikan ini, Bu Lina saya semua dimanuver, dan kita ngikutin aja, gelinding bersama Tuhan. Yang menarik di ayat ini dikatakan selanjutnya, barang siapa menang. Kalau Bapak Ibu perhatikan di semua jemaat yang ditulis di kitab Wahyu, selalu ada kata barang siapa menang. Ini tahun yang tidak mudah, di mana semua sulit diprediksi. Tapi yang lebih penting dari semuanya adalah seperti disampaikan hari ini saudara, kita menang yang di dalam. Sesuatu yang di dalam Bapak Ibu jangan sampai disepelekan. Manusia lebih tertarik memperhatikan sesuatu yang di luar, tapi tidak memperhatikan yang di dalam. Saya nanti hari Jumat Agung saya mau sampaikan tentang hidden story dari seorang tokoh terkenal namanya Hitler. Ketiga kali saudara saya mendengar sebuah cerita hidden story dari orang ini, yang tidak ditulis, yang tidak ada di Google. Tapi 3 orang ini menceritakan pada saya terkejut. Dan itu ternyata sebuah peristiwa atau penyebab saudara dari segala sesuatu yang dia lakukan, namanya Holocaust. 5 juta orang lebih Yahudi meninggal. Dan itu terus berjalan sampai hari ini saudara, pengaruhnya mengerikan. Kenapa orang Israel, pemerintah Israel sebagai DPR sudah mengajukan supaya bulan 4 ini ya tidak ada cerita Injil di Israel. Artinya tur pun tutup saudara. Tapi pemerintah luar biasa, pemerintah Israel bisa mengambil alih dan itu masih dikerjakan. Artinya masih boleh ada tur di mana kita cerita tentang firman dan lain sebagainya. Ini semua seperti apa ya, bola saudara, yang api yang mengerikan yang kelihatannya hilang tapi sedang berjalan. Dan semua dari mana? Dari sesuatu yang di situ. Maka dari itu kita barang siapa menang. Ayat ini disampaikan pesan untuk kita. Kepadanya kuberikan mana yang tersembunyi. Saudara, mana yang tersembunyi itu ada di dalam tabut. Ini di ruang maha suci, bukan di ruang suci. Apalagi halaman. Untuk orang mendapatkan mana yang tersembunyi. Mana adalah makanan saudara. Dan makanan kita untuk tahun ini, untuk tahun-tahun yang susah, adalah makanan yang lengkap untuk roh, jiwa, keluarga, tubuh, ekonomi. Bagaimana dapatnya? Barang siapa menang. Jadi setiap kita saudara, seperti Kong Yusak bilang, jangan seperti orang lain. Saudara harus tahu panggilan pribadi saudara masing-masing. Seperti truk, mobil balap, atau tank yang perang, atau yang lain. Kebanyakan orang kecewa, saya perhatikan dari dulu saudara, karena seperti orang lain. Engkau selalu berkata, kekristenan itu bukan rombongan, tapi pribadi demi pribadi.
Saya mengalami kemenangan saudara pada waktu pertama kali saya cerita dulu saya ngampuni papa. Dan sejak itu Tuhan memberi nama baru. Betul, saya diberi nama Petrus. Itu belum dibaptis loh. Jadi nama baru dikatakan ya, akan kuberikan mana yang tersembunyi dan aku mengaruhkan pada batu putih. Batu putih adalah jaminan kemenangan. Batu putih adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang di atas tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain yang menerimanya. Jadi kekristenan itu sangat pribadi. Saya berharap hari ini kita semua meresponi. Kalau Tuhan berkata shift the gear, saudara harus fast respon. Baik gear yang harus dinaikkan untuk kita cepat gaspol, atau gear di mana kita disuruh turun sedikit. Itu harus cepat saudara. Kalau terlambat seperti tadi kata Vincent, mobil itu kecelakaan. Saudara saya alami ya. Papa saya dulu tuh paling sering pergi ke Sarangan. Di antara Jawa Timur tapi deket Jawa Tengah. Jadi itu nurun saudara sampai mama saya masih hidup, dia masih pengennya ke sana, saya sering pergi anterin. Cerita singkat, saya bersama orang lain, ya ada teman dari kota lain yang belum pernah ke Sarangan. Saya udah bilang nanti pada waktu mulai turun mendekati Sarangan, itu jalannya sangat menukik. Saya bilang kamu harus ganti gigi karena zaman itu belum matic ya. Ganti gigi, jangan terus pakai rem. Saya udah bilang karena di bawah nanti ada orang-orang yang sudah nunggu. Kalau kamu remnya panas, kamu ditunggu, nanti kamu sih bayar ini, itu dan sebagainya. Dia jawab, oh saya biasa, saya di Bandung, Lembang gini. Saya bilang enggak, ini sangat curam. Cerita singkat saudara, saya padahal di depan, saya sudah memberi jalan, dan saya sudah pengalaman jalan itu, sehingga saya tahu kapan harus shift the gear. Saya dari 3 pindah 2, dan ini sangat menukik dan saya pindah 1. Kapan saya mengerem dan lepas rem, sampai di bawah saya aman. Dan sudah apa yang terjadi? Teman saya kebakar dua-duanya, kopling terbakar, rem terbakar, sehingga menyulitkan kita semua. Dia bayar mahal, kita sudah sampai ke villa, dia masih ngurus mobilnya. Tuhan ingin engkau tidak mengalami kerugian, karena Tuhan Yesus sudah bayar mahal untuk kita. Amin Bapak Ibu. Harus cepat. Saudara, yang membuat saya sedih, mobil dibetulin semua betulin. Mau dari Sarangan mau balik ke arah Jawa Tengah. Saya bilang kamu sudah pengalamannya, nanti tetap pakai 1. Atau kalau kamu mau 2, cepat pindah 1. Karena sangat menanjak. Saya udah bilangin saudara. Dia bilang, oh ya tadi pengalaman sama lah gini. Saudara, ini loh seringkali kebebalan itu bahaya saudara. Sesuatu yang di dalam itu betul-betul harus kita bereskan. Harusnya pengalaman yang turun, shift the gear, itu membuat dia punya pengalaman untuk naik. Dia bilang enggak, aku tetap pakai 2 sudah. Wah, berhenti. Harus dorong, bayar uang lagi. Saudara, Tuhan sudah bayar semua kelemahan-kelemahan kita. Yang percaya katakan, bukan cuma dosa, kemiskinan pun Tuhan sudah bayar. Dan kau saudara, kenapa begini? Jangan cepat salahkan Tuhan. Ada banyak hidup kita yang salah. Kita tidak fast respon. Pada waktu Tuhan berkata shift the gear, saya harus tahu, harus pindah 1 kah? Karena jalan sangat menanjak atau sangat menurun.
atau kita gaspol. 4, karena jalan landai dan lurus. Semua ada waktunya. Saya berharap Bapak Ibu menangkap dan kita dapatkan yang terbaik di tahun yang tidak mudah. Dijanjikan Tuhan batu putih dan mana tersembunyi. Itu adalah bagian saudara dan saya. Yang percaya katakan, mari kita bangkit berdiri. Fred, lagu tadi. Mari kita nyanyikan, Tuhan menyediakan yang terbaik. Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Kiara kata kasata kata kata. Katakan yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, lebih, katakan Bapak Ibu, Tuhan kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kapan aku harus shift the gear, pindah gigi yang tepat, jalan lurus, tikungan, menanjak, atau sedang curam. Mampukan kami Tuhan, paksakan rencana kehendak-Mu yang terbaik, yang terjadi. Tolong yang setia. Oh, lebih, katakan, nyanyikan sampai kau dengar suaramu. Angkat hatimu, angkat suaramu. Hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Jangan takut, lewati, hadapi, gelinding bersama Tuhan. Aku akan dapatkan batu putih dan mana yang tersembunyi. Pada waktu kau mau dimanuver oleh Tuhan. Pindah gigi nak, cepat, jangan terlambat, jangan lambat. Lakukan seperti yang Tuhan mau. Aku akan lihat kemuliaannya nyata. Penolong yang katakan hanya Yesus, hanya Yesus. Bukan kekuatan kami, bukan hebatnya kami, setia. Kiara kata kasih, sembah Tuhan, kiara kaum, kiara kata karamase, kiara kata kana maramase, oh rakataka, kiara kata kasih, oh nakata karalanabo, kiara kata karalanabo. Rakataya, kiara kata kasih. Oh, kiara kata kara, kiara kata kasih. Oh, rakalabo, oh, rakata kana masih. Kiara kata kaso, kina kata kara, kiana kata kara, ora kata kaso, shekata kara lanabo,
Kiara kata karala, kiara kata kasatakara. Buat hati kami memiliki hati seperti Yusuf yang mengendalikan yang di dalam. Kami tahu tidak mudah Tuhan, tapi mampukan kami. Mampukan kami membereskan yang di dalam. Dan kami boleh cepat meresponi apa yang Tuhan mau. Supaya hidup kami memuliakan Engkau. Keluarga kami memuliakan Engkau. Hidup kami jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di batin dan roh kami. Dan jadikan kami pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.